Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bismillah, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi buku 1 bab 11 tentang akuntansi inflasi yang termasuk ke dalam mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE MSI. Dan anggota kelompok 6 terdiri dari Firda Sabrina, Meli Melianti, Muhammad Rizki, Siti Fatimatu Zahro, dan Teti Dea Widianti. Nah, langsung saja kita mulai pemaparannya. Akuntansi inflasi, pengertian dan sejarah. Akuntansi inflasi adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan dengan mempertimbangkan efek inflasi atau perubahan harga dalam ekonomi. Tujuan utama dari akuntansi inflasi adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat diantarkan dalam kondisi inflasi, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan jelas dampak inflasi terhadap kinerja keuangan suatu entitas. Dampak inflasi pada laporan keuangan. Pertama, pengaruh inflasi pada nilai aset dan kewajiban. Inflasi memiliki dampak signifikan pada nilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kedua, akibat inflasi terhadap pendapatan dan beban inflasi juga berdampak pada pendapatan dan beban perusahaan. Dalam situasi inflasi, harga barang dan jasa cenderung meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional dan beban perusahaan. Dan yang ketiga, perubahan nilai uang dalam pengukuran keuangan. Inflasi juga berdampak pada pengukuran keuangan seperti nilai aktiva, liabilitas, dan modal. Stable Monetary Unit. Prinsip dasar akuntansi yang dikenal sebagai Stable Monetary Unit menyatakan bahwa kesatuan moneter dianggap stabil dalam laporan keuangan. Nilai uang yang ditentukan untuk pos-pos seperti kas, piutang, utang, dan kewajiban lainnya memiliki jumlah yang tetap. Prinsip konservatisme adalah pendekatan dalam akuntansi di mana nilai yang tercantum dalam laporan keuangan adalah nilai yang paling berisiko tinggi dengan mencatat indikasi potensi kerugian bahkan jika kerugian tersebut belum terjadi dan tidak mencatat potensi keuntungan yang belum terrealisasi. Prinsip konservatisme dalam akuntansi juga dikenal sebagai prinsip kehati-hatian. Prudence adalah salah satu dari beberapa prinsip akuntansi yang menjadi landasan dalam menyusun laporan keuangan. Kritik terhadap konservatisme di tahun 1996 mencatat bahwa dalam situasi ketidakpastian tinggi, aset dan kewajiban dapat mengalami kesalahan dalam pengukuran yang mengarah pada pelaporan laba bersih dan aktiva bersih yang lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan munculnya prinsip konservatisme, seperti penggunaan prinsip lower of cost of market untuk menilai persediaan dan pengakuan kerugian yang terkait dengan komitmen pembelian dalam persediaan. Kritik terhadap prinsip konservatisme dalam akuntansi mencakup beberapa isu, ialah seperti yang pertama, potensial untuk understating kinerja keuangan. Kedua, menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Ketiga, pengaruh pada keputusan manajerial. Keempat, tidak selalu mencerminkan nilai real. Dan yang terakhir, kurang relevan dalam lingkungan ekonomi yang stabil. Pengaruh konservatisme dalam akuntansi inflasi. Prinsip konservatisme menjadi salah satu pedoman penting dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip ini menekankan pendekatan hati-hati dalam pengakuan pendapatan, aset, dan estimasi, serta pengakuan lebih cepat terhadap beban dan kewajiban. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari overstatement dan meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan. Konservatisme adalah pendekatan akuntansi yang mendorong
perusahaan untuk mendekati penilaian keuangan dengan hati-hati dan memperkirakan kemungkinan kerugian lebih besar daripada keuntungan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari overstatement dan meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan. Konservatisme dalam konteks inflasi. Dalam situasi inflasi tinggi, nilai uang dapat berkurang secara tajam, menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Penerapan konservatisme dalam akuntansi inflasi dapat menghasilkan dampak yaitu seperti under-reporting nilai aset dan kewajiban, lalu over-reporting beban dan under-reporting pendapatan. Dan yang terakhir, tantangan dalam estimasi dan penyesuaian. 2. Keseimbangan antara konservatisme dan inflasi. Penerapan konservatisme dalam akuntansi inflasi memerlukan keuangan yang tepat. Pengaruh konservatisme dalam akuntansi inflasi memiliki dampak yang signifikan pada nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan perusahaan. Perusahaan perlu memahami kondisi inflasi dan mempertimbangkan metode akuntansi yang sesuai untuk mencerminkan kondisi aktual perusahaan dalam laporan keuangan. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.